ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, mungkin di antara kita ada yang pernah mengalami tiba-tiba anak kita tidak mau berangkat ke sekolah dalam keadaan wajah dan bahasa tubuhnya sangat galau. Untuk itulah sebagai orang tua yang bijaksana kita harus melihat apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa sebab yang mungkin bisa terjadi pada anak-anak kita. Yang pertama, mungkin memang badannya sedang kurang enak sehingga tidak bisa dipaksakan untuk berangkat sekolah. Kemudian mungkin saja ada PR atau tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya belum dikerjakan hari itu. Kemudian juga bisa saja ada pelajaran yang hari itu tidak dia sukai. Begitu pula mungkin ada guru yang paling ditakuti dan hari itu ada jam pelajarannya. Kemudian mungkin saja ada perselisihan antara dia dan teman-temannya, ada kasus dan seterusnya. Begitu pula ada kejenuhan belajar. Nah, kalau ini bisa tiap hari dia tidak mau sekolah. Jadi kalau sudah jenuh belajar harus betul-betul lebih serius lagi didiagnosa. Mungkin saja dia punya bakat-bakat kinestetik yang menonjol, dan biasanya orang seperti itu solusinya harus banyak pekerjaan-pekerjaan tangan, keterampilan-keterampilan supaya terkompensasi, dan memang pantasnya orang ini langsung diberikan pendidikan kejuruan. Berikutnya mungkin ada masalah kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan, seperti dia pengurus OSIS harus memberikan pertanggungjawaban dan dia belum siap dan seterusnya. Masih banyak lagi berbagai masalah-masalah sehingga anak tersebut sampai tidak mau berangkat sekolah. Karena itulah sebagai orang tua bijaksana kita harus mencari solusinya. Solusi pertama tentu saja kita bersama-sama untuk mencari penyebab dari kegalauan tersebut sampai betul-betul valid. Artinya apa yang diucapkan masalahnya itu memang betul-betul itu yang terjadi, bukan berpura-pura. Berikutnya kita diskusi bersama untuk bagaimana cara mencari solusi bareng-bareng di mana kita siap membantu, bukan sekedar anak itu disuruh menyelesaikan sendiri masalahnya, dan bagaimana apa yang bisa kita bantu. Yang ketiga, kemudian kita harus membangun atau ngerubah paradigmanya apabila ada pikiran-pikiran yang salah yang menyebabkan dia takut sama guru, takut dengan mata pelajaran. Kita rubah cara berpikirnya. Dan ini memang butuh waktu. Nggak bisa sekali dua kali pertemuan bicara kemudian bisa berubah. Berikutnya adalah saling menguatkan. Kita tegarkan jiwanya, kokohkan mentalnya. Setelah dia punya pengertian paradigma dan cara berpikir yang baru, kemudian kita siap membantu sehingga kita pastikan anak ini akan siap menghadapi segala apapun yang ada di hadapannya. Semoga dari situ kita bisa menjadi orang tua yang bijaksana yang selalu ingin mendampingi anak-anaknya ketika terjadi masalah sehingga dia siap kembali keadaan normal, berangkat sekolah dengan penuh kenyamanan.